Terima kasih Nadila Saleh mengabarkan dari TPS Megawati di Kebagusan, Jakarta Selatan, dan juga sebelumnya ada Arga Dumadi di Solo, Jawa Tengah. Sementara itu pemirsa, kita lanjutkan perbincangan kami juga mengenai di Sumatera Utara yang kita ketahui tadi bahwa Bobi Nasution ini memang elektabilitasnya tinggi. Tapi kita juga tidak bisa menampik bahwa visi misi dari seorang petahana ini juga kuat. Bagaimana Bang Hisa? Jadi memang banyak plusnya juga yang dimiliki oleh Edi Rahmayadi, terutama kekuatan militan dari PDI Perjuangan. Nah tadi kita lihat kondisi Medan hujan, itu mungkin juga sebagai penanda juga agak deg-degan juga tuh Bobi Nasution karena Medan banjir selama dia menjadi wali Bobi kota Nasution tengah mencoblos. Nah ini makanya kondisi hujan ini mungkin akan mengingatkan warga Medan terhadap prestasi Bobi Nasution juga gitu. Belum lagi lapangan Merdeka dan lain-lain. Jadi memang kekuatan Jokowi yang ada di sana itu diterjemahkannya bukan saja Jokowi ansih gitu. Tapi mungkin saja diterjemahkan seperti yang disampaikan oleh 3 hakim MK pada saat dissenting opinion, termasuk kekuatan aparat dan lain-lain. Nah makanya kita lihat nanti di Sumatera Utara bagaimana demokrasi bisa benar-benar terjadi. Jadi artinya memang seperti Pak Prabowo lagi tadi disampaikan, ini terserah rakyat. Harus kita ulang terus ya. Harusnya tidak ada bijak dari Presiden. Kekuatan aparat yang kemudian mengarahkan untuk memilih calon tertentu. Nah ini kita lihat kan hujan di sana mungkin akan mengingatkan warga Medan akan prestasinya Bobi Nasution. Jadi akan ramai sekali dan kalau menurut saya sih memang Edi Rahmayadi harus juga mengapresiasi PDI Perjuangan ya, bagaimana perjuangan mereka untuk mengangkat Edi Rahmayadi sampai hari ini ya. Kalau kita larikan atau kita geser ke Ibu Mega, Sumatera Utara ini memang salah satu persaingan penting antara PDI Perjuangan versus Pak Jokowi. Selain beberapa daerah yang kita tahu ya, memang mereka kuat sekali kompetisinya seperti di Jawa Tengah. Nah, mudah-mudahan saja nanti ada kejutan-kejutan terjadi di Sumatera Utara. Karena ini juga salah satu kandangnya banteng di Sumatera Utara. Nah itu dia Mas Cecep, ketika tadi rekan-rekan kami juga melaporkan dari 2 lokasi Presiden RI ke-7 dan Presiden RI ke-5, Bu Mega dan juga Pak Jokowi. Ini kan artinya 2 pertarungan antara 2 kingmaker. 2 kingmaker yang juga kalau Mas Hensa mengatakan di Bobi Nasution, Pak Jokowi ini jor-joran. Tapi kalau di kubu Edi Rahmayadi kita lihat mungkin Bu Mega sempat turun pada saat Bu Risma. Pada saat pertarungan di Jatim. Ini bagaimana melihat pertarungan 2 kingmaker Bu Mega dan Pak Jokowi ini? Ya, jadi dari yang ditayangkan TV One juga ya, dari beberapa provinsi kunci ya. Di Jawa misalnya tadi dari Jakarta, kemudian Banten, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur itu. Nah di sana kan yang tadi juga disebutkan kandang banteng Jawa Tengah. Tapi itu juga kerajaan quote-unquote dari yang disampaikan oleh Pak Bahlil lagi itu ya. Raja Jawa juga di sana kan. Raja Jawa. Nah kemudian jadi poinnya adalah ada pertarungan ya. Di Pulau Jawa ini pertarungannya itu Jawa Tengah dengan Jakarta. Nah, kemudian di Sumatera tadi Sumatera Utara tentu saja ya. Nah dari sini tentu kan nggak semuanya Bu Mega juga turun ya. Tapi kan di Sumatera Utara itu elit-elit partai dari PDI Perjuangan sendiri itu sudah pada turun semua saya kira ya. Di elit-elit yang atau dewannya itu turun. Sekjen juga turun ke sana. Itu kan dalam rangka apa? Mobilisasi basis elektoral PDI Perjuangan. Oke, kalau dia di pemilu legislatif DPRD-nya itu menang PDI Perjuangan, kalau kita mau menggunakan mesin partai dengan benar-benar optimal, sebenarnya Edi Rahmayadi bisa mengejar ketertinggalan, merujuk pada hasil-hasil survei 2 pekan yang lalu. Jadi sekarang harapannya di mesin partai sebenarnya ya. Karena dengan ketika debat kemarin memang ada beberapa blunder ya, mungkin baik dari Pak Edi maupun dari Pak Bobi. Itu ada blunder-blunder politik dari pernyataan. Baik, ditahan dulu, kita akan kembali saksikan bagaimana pernyataan dari Bobi Nasution selepas melakukan pencoblosan di TPS sana. Beberapa sungai di kota Medan, beberapa sungai di kota Medan ada meluap, karena kita tahu dari kemarin malam, baik di kota Medan ataupun di hulu, di atas, di gunung, itu juga mengalami hujan yang cukup intens. Kira-kira nanti setelah quick count ada rencana mau ke posko kemenangan nggak? Ini mau ninjau dulu, mau itu dulu. Setelah ini mau ninjau dulu, mau evakuasi warga, masih ada yang terjebak. Pak, kira-kira ada nazar Pak kalau menang pilgub kali ini Pak?
nazar, ya rahasia nazarnya. Pak, sebelumnya ada pesan dari Pak Jokowi, mungkin doa-doa atau pesan tertentu yang disampaikan Pak ke Pak Bobi? Ada. Pesannya datang ke TPS nyoblos. Pak, tadi milih nomor berapa Pak? Apa? Milih nomor berapa? Bisa nanya lagi. Pak, apakah optimis untuk surat terbanyak Pak? Hah? Wali kota? Wali kota. Ya masa nanya lagi juga kan udah tahu. Udah di-endorse ya Pak? Pak, saat ini kondisi banjir gimana Pak? Iya itu tadi saya sampaikan. Insya Allah kita harus optimis. Kita sudah ikhtiar, kita sudah berdoa. Ya harus optimis. Pak Jokowi ada niat Pak datang ke Medan mungkin hari ini atau kapan gitu? Ini tanya ininya. Pak, Anak. ini lihat ada beberapa titik banjir gimana? Iya tadi saya Lanjut ke sampaikan. Medan, Pak. Iya tadi memang saya sampaikan. Habis ini saya akan meninjau dan melihat langsung evakuasi warga. Karena tadi saya sampaikan ada beberapa titik sungai yang ada di kota Medan ini mengalami kenaikan, meluap. Karena memang dari tadi malam intens. Hujan baik di kota Medan, di hilirnya ataupun di hulunya, di hulu sungai, di pegunungan itu intens juga hujannya. Seperti kita tahu kayak contoh di Sibolangit, kita tahu dari kemarin juga hujan intens terus. Nah ini hilirnya sungainya kan ada di kota Medan. Nah ini oleh karena itu kita himbau warga kota Medan ini sampai dengan hari ini di hulu juga masih hujan, jadi kita minta tetap waspada dan ini kita akan evakuasi. Pak, warga yang terjebak gimana Pak? Ya kita evakuasi. Tadi juga sudah minta koordinasi dengan Forkopimda, minta bantuan peralatan, perahu, minta tambahan karena memang kurang tadi. Pak, ada makanan Pak? Sudah kita ini. Ada rencana ketemu Pak Surya juga nanti Pak? Nanti sore insya Allah. Nanti sore. Oke, makasih. Pak, terakhir Pak mungkin. Bersamaan juga tadi pemirsa kita sempat memantau Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo ini tadi juga tampak sudah tiba di TPS 12 tepatnya di Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Solo. Kita saksikan bersama-sama pemirsa tadi juga berdasarkan keterangan ataupun laporan dari rekan kami Arga Dumadi bahwa memang dijadwalkan tidak hanya Joko Widodo, namun juga beserta dengan Iriana Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Republik Indonesia yaitu Gibran Rakabuming Raka yang juga bersama ini mencoblos di TPS 12 Kelurahan Sumber Kecamatan Banjarsari Kota Solo. Kalau tadi kita lihat pemirsa sekilas Joko Widodo ini hadir tampak berjalan kaki dan juga tiba. Sementara untuk situasi terkini di TPS 12 ini juga sudah terlihat tertata rapi dan juga petugas ini juga sudah menyusun sejumlah logistik pilkada. Kita kembali ya sambil memantau situasi terkini di Solo. Bang Hensa, sudah didengar pernyataan juga dari Mas Bobi atau Bang Bobi ya tadi baru saja. Bersamaan juga dengan Jokowi ini saat ini melakukan pencoblosan. Pertarungan Kingmaker ini seperti apa kalau tadi Mas Cecep juga sudah memberikan analisanya? Ya kalau di Solo itu dramanya juga ada kan tadinya yang mau diusung kan Bre ya. Yang digadang-gadang oleh Mas Gibran tuh sebagai penggantinya. Sementara lawannya ini adalah Teguh Prakosa adalah wakilnya Mas Gibran tuh kalau nggak salah waktu itu. Nah karena drama-drama itu maka justru kebalikan nih. Sekarang wakilnya Mas Gibran yang dari PDI Perjuangan ini larinya lebih dulu dibandingkan siapa tuh lawannya saya lupa namanya. Bahkan saya aja lupa tuh Respati apa kalau nggak salah ya. Yeah. Nah itu dia tertinggal dan akhirnya memang karena di Solo ini juga kandang banteng, nampaknya pemenangnya juga akan di PDI Perjuangan lagi walaupun ada kekuatan Pak Jokowi dan Mas Gibran karena kan kalau di Solo ini ibaratnya Solo Raya ya, ini quote and quote nih, bayi baru lahir itu PDI Perjuangan tuh. Sehingga kalau di Solo ini nampaknya pertarungan antara Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan ini, saya mau katakan sebetulnya nggak terlalu ramai juga karena endorsan dari Gibrannya datangnya telat dan dia juga tidak terlalu populer. Sementara PDI Perjuangan dengan calonnya itu cukup populer gitu ya. Kalaupun ada pergerakan kemudian kejutan-kejutan,
ya mungkin saja hal-hal yang kita tidak tahu telah terjadi di Solo gitu. Tapi menurut saya salah satu kekuatan PDI Perjuangan itu ya memang Solo Raya di sekitarnya. Jadi ya kita lihat saja nih bagaimana tuah Pak Jokowi, apakah masih bertuah ya dibandingkan dengan kekuatan Ibu Mega di PDI Perjuangan. Karena di sana kan kandangnya Mbak Puan juga tuh. Di Solo itu ya, kita lihat lah nanti. Kita lihat nanti. Baik.